Halo semuanya, selamat datang. Dalam video ini saya akan membahas dan mungkin dapat membuka pikiran Anda untuk mencari identitas Anda sebagai fotografer. Jadi, fotografer itu bukan hanya sebagai fotografer saja. Pada satu saat nanti kita akan berada di persimpangan jalan untuk memilih jenis fotografi apa yang harus saya fokuskan. Oke? Untuk Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Mungkin channel ini bisa membantu Anda dalam mengembangkan fotografi Anda. Nama saya Amis Traken. Anda bisa melihat website saya. Oke, informasi tentang saya di website saya. Informasi tentang saya ada di bawah video ini. Untuk kursus fotografi online, fotografi apa saja, silahkan lihat ya, ada ketentuannya juga di bawah video ini. Kalau Anda sudah siap untuk berkembang dalam fotografi, maka Anda akan menentukan mana yang harus Anda fokuskan. Karena jenis fotografi kan ada banyak, ada makro, ada landscape, ada animal ya, binatang, oke? Hewan. Ada portrait, ada wedding, ya. Kemudian ada sekolah, ya kan ada ya foto di sekolah untuk anak-anak, ya portrait. Ya ada foto headshot di mana fotografer hanya mengambil foto untuk profile di sosial media, ya untuk headshot saja, kepala dan pundak. Ya, ada nude itu foto yang agak yang agak buka-bukaan ya. Kemudian ada foto street ya, street fotografi itu yang saya spesialisasikan. Ada portrait diri, saya suka sekali juga dengan portrait diri dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali ya istilahnya cabang-cabangnya dalam fotografi. Nah, sama halnya juga dengan profesi yang lainnya, dokter. Ya, satu dokter tidak bisa kan memiliki semua melakukan banyak hal. Dia harus memfokuskan, saya ingin fokus pada satu jurusan. Oke, saya ingin mungkin dokter anak, dokter yang menangani kanker ya, atau dokter yang menangani tulang dan lain sebagainya. Jadi sama halnya juga dengan fotografi, kita harus tahu jurusan apa yang harus kita ambil. Nah, untuk memilihnya inilah yang tidak mudah ya. Untuk memilihnya inilah yang tidak mudah. Jadi proses untuk memilih, saya ingin memfokuskan energi saya pada jenis fotografi A, B, C, D, itu kita harus mendalami banyak fotografi dulu. Oke? Jadi dari perjalanan fotografi saya, di awalnya tuh saya ambil foto kebun ya, bunga-bunga atau mungkin ada kupu-kupu, kemudian meluas menjadi landscape ya, landscape itu pemandangan. Kemudian setelah itu saya ambil portrait, oke. Kemudian setelah portrait saya ambil apalagi wedding ya, setelah wedding berkembang. Jadi dari setiap jurusan yang saya ambil itu saya menambah pengetahuan dan pengalaman. Jadi saya tahu bagaimana sih cara mengambil makro, bagaimana sih cara mengambil wedding, portrait ya, model, oke. Bagaimana sih cara mengambil street photography, bagaimana sih cara mengambil anak-anak ya, anak-anak kan selalu bergerak ya. Ya, jadi proses itu perlu waktu dan perlu kesabaran dan perlu praktek. Jadi selama Anda praktek ya, kalau Anda saat ini masih praktek dalam fotografi, jangan pernah berpikir bahwa Anda menghabiskan waktu. Ya, justru waktu inilah di saat Anda sedang praktek inilah Anda sedang ya menggali ilmu dan pengetahuan. Memang masa-masa praktek ini masa-masa yang melelahkan karena kita belajar sesuatu yang baru. Belum lagi praktek mendalami kamera, oke? Kemudian edit,
Oke, dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Anda menghabiskan waktu dalam belajar sesuatu. Selama kita belajar, ya, apapun itu, kita tidak menghabiskan waktu, kita tidak membuang waktu. Tapi kalau kita tidak belajar apa-apa, itu namanya membuang waktu. Oke? Nah, jadi belajar banyak dalam fotografi, dalam genre apapun ya. Genre itu jenis ya. Dalam genre apapun itu ya. Nah, kemudian nanti pada satu saat nanti Anda akan berpikir, apa yang harus saya fokuskan di sini? Nah, ini pertanyaan yang hanya Anda dapat lontarkan kepada diri sendiri. Apa yang ingin Anda fokuskan? Karena Anda tidak bisa memfokuskan energi Anda pada segala jenis fotografi. Ya, Anda ingin diketahui sebagai fotografer dalam bidang tertentu. Ya kan? Jadi, misalkan Amistrakan street photographer, ya. Mungkin siapa Emily ya, dia pregnant photographer. Pregnant itu mengambil foto orang-orang yang sedang hamil ya, ibu-ibu yang sedang hamil. Oke, kan mereka ingin memori. Atau mungkin mengambil foto di saat sedang melahirkan, ya, seorang ibu sedang melahirkan. Jadi fotografer itu banyak sekali jenisnya. Ya. Nah, kalau Anda sudah ingin menggeluti satu bidang dalam fotografi, Anda harus mencari mana yang sesuai dengan keinginan Anda, bukan keinginan orang lain. Kalau tiba-tiba, saya sepertinya ingin mendalami tentang potret, dalami potret. Ya, jadi banyak praktek dalam potret. Mungkin Anda harus memberi servis secara gratis terlebih dahulu awalnya. Ya, karena Anda harus belajar lighting, ya kan? Belajar posenya bagaimana di luar atau di dalam, belum lagi bagaimana supaya terkoneksi dengan model, itu perlu proses. Ya, belum lagi nanti editnya. Jadi itu perlu proses yang kalau menurut saya itu cukup panjang. Tetapi Anda akan belajar banyak sekali. Nah, kalau Anda sudah belajar, sudah tahu bagaimana cara mengambil portrait, bagaimana mengeditnya, bagaimana terkoneksi dengan model. Karena kalau model itu kan berarti tergantung ya. Kalau saya suka model yang istilahnya itu sejalan dengan saya. Jadi kalau saya tidak terkoneksi dengan seseorang tersebut, saya tidak bisa menghasilkan foto yang bagus. Jadi walaupun saya tidak mengenal dia, kalau saya terkoneksi, jadi kita menimbulkan rasa percaya satu dengan yang lainnya, maka saya bisa menghasilkan foto yang lumayan bagus. Tetapi kalau tidak terkoneksi, walaupun saya mengenal seseorang tersebut, tapi tidak terkoneksi, akan sulit sekali. Mengapa? Karena kalau kita tidak terkoneksi, kita seolah memaksakan sesuatu atau situasi. Yang kalau kita merasa dipaksa dalam melakukan sesuatu itu, maka hasilnya tidak maksimal, tidak bagus. Karena kita melakukannya bukan dari sini. Ya, tetapi mungkin dari keinginan yang berdasarkan faktor-faktor lain. Oke? Nah, nanti akan saya jelaskan lagi pengalaman saya dalam mengambil potret itu nanti ya. Jadi sekarang ini kita fokus pada bagaimana cara supaya Anda menentukan jalan mana, jalur mana dalam fotografi. Jadi kalau Anda sudah menentukan, saya ingin mendalami fotografi portrait. Mungkin Anda sudah pernah mengambil portrait, tapi kali ini Anda ingin mendalaminya. Nah, kalau Anda ingin mendalaminya, berarti Anda harus mempersiapkan alat-alatnya. Ya, pengetahuan Anda juga harus ditingkatkan, yang artinya Anda harus membaca buku. Ya kan? Membaca dari pengalaman-pengalaman para fotografer yang sudah sukses, yang profesional. Anda harus pelajari semua itu, bagaimana lightingnya, bagaimana posenya, dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda sudah mendalaminya, dan ternyata Anda merasa, ternyata saya nggak srek ya dengan portrait. Jangan merasa rugi ya, karena mungkin Anda sudah membeli alat-alat ya dan lain sebagainya. Jangan merasa rugi. Sekarang cari yang lainnya, apa yang dapat Anda kembangkan. Ya, apa yang dapat Anda fokuskan. Mungkin tiba-tiba Anda berpikir, saya ingin mendalami wedding photographer. Dalami wedding photographer, belajar sedalam-dalamnya. Ya, cari pengalaman, berikan servis gratis, tetapi jangan
Jangan, kalau Anda sudah mendalami wedding, jangan memberikan dengan gratis ya. Anda harus nge-charge lah ya dengan harga tertentu. Nah, kemudian kalau sudah beberapa tahun Anda mendalami wedding fotografi, kemudian Anda merasa rasanya nggak serk, capek wedding fotografi itu, editnya bisa berminggu-minggu, ya bayarannya nggak begitu seperti yang diharapkan, capek juga, belum lagi klien yang ngomel begini-begini. Selalu ada ya dari pengalaman saya. Jadi Anda merasa saya ingin fotografi yang dimana memiliki fleksibel ya, kefleksibelan untuk Anda semakin berkembang sebagai fotografi. Kemudian mungkin Anda tertarik pada street fotografi ya. Mungkin Anda belum pernah melakukan street fotografi, tapi Anda merasa terpanggil melakukan street fotografi, merasa tergoda ya, karena street fotografi itu kan memiliki fleksibel yang sangat luas sekali. Jadi kita tidak terikat oleh siapapun, tidak terikat oleh subjek ya, tidak terikat oleh waktu. Street fotografi itu bisa Anda ambil kapan saja, malam, pagi, sore, subuh dan lain sebagainya. Ya, tidak terikat di mana. Kita studio kita sebagai street photographer adalah di luar. Itu adalah semua adalah studio kita. Jadi kita harus menguasai pencahayaan, komposisi dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau Anda tiba-tiba merasa ingin belajar fotografi atau ingin mendalami fotografi, nah lakukan ya. Tidak ada yang dapat memberhentikan Anda kecuali Anda sendiri. Nah, jadi belajar street fotografi itu juga sama perlu waktu. Tidak ada jalan singkat ya dalam fotografi. Nah, kalau Anda sudah menentukan saya sepertinya menikmati street fotografi. Ya, kalau Anda menikmatinya, dalami. Ya, lakukan dengan hati yang senang. Jadi karena street fotografi ini kan tentang fleksibilitas kita dalam berpikir, bercreative thinking ya, dan juga dalam mengambil subjek-subjek yang ada di sekitar kita. Oke, jadi kita harus berkembang sebagai street photographer. Nah, kalau Anda sudah menentukan ternyata saya ingin menjadi street photographer, jalan akan terbuka untuk Anda. Oke, jalan terbuka untuk Anda. Jadi kalau Anda sudah menentukan ingin menjadi street photographer, langkah selanjutnya terserah Anda. Anda mau apa selanjutnya? Mau buat pameran, mau buat buku dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda saat ini belum menentukan jalan mana dalam fotografi, Anda harus banyak berpraktek ya, dan mendalami fotografi-fotografi yang ingin Anda jalani. Oke, dalami sampai matang ya, sampai Anda benar-benar tahu bagaimana cara keluar dari solusi atau bagaimana cara menghadapi masalah dalam fotografi-fotografi tertentu itu. Nah, jadi kita tidak menyadari bahwa selama kita belajar itu kita menggali banyak pengalaman ya, menggali banyak pengalaman. Nah, pengalaman inilah yang penting. Ya, pengalaman ini akan kita bawa terus ya untuk berkembang sebagai fotografer. Jadi pengalaman baik atau buruk sebagai fotografer itu adalah hal yang kita perlukan untuk kita semakin berkembang. Jadi kalau misalkan Anda dihadapi masalah oleh klien, masalah oleh model ya, masalah oleh siapapun itu ya, itu adalah tantangan Anda ya untuk bisa untuk bisa menghadapi masalah itu ya dengan pikiran yang terbuka. Oke. Nah, jadi untuk menentukan jalan mana yang ingin Anda fokuskan dalam fotografi itu, Anda harus yang nomor satu di sini ya, Anda harus bahagia melakukannya. Ya. Anda harus bahagia melakukannya. Jadi saya pernah mendalami model ya, dan juga wedding, oke. Tetapi saya merasa terikat. Ya, kalau saya mengambil foto model, keterikatan saya adalah seseorang model tersebut yang tidak bahagia dengan penampilannya. Jadi minta diedit hidungnya begini, matanya begini, dadanya begini, dan lain sebagainya. Dan itu perlu waktu. Ya, tetapi saya juga dihadapi oleh model yang bahagia dengan dirinya sendiri. Ya, jadi saya tidak perlu mengedit berlebihan, saya hanya mengedit tentang warna saja. Ya. Nah, jadi kalau Anda dihadapi model yang tidak bahagia dengan dirinya, Anda akan mengalami kesulitan. Karena mereka tidak akan bahagia dengan hasil yang Anda
berikan kepada model tersebut. Oke. Nah, sama halnya juga dengan wedding. Jadi wedding photographer itu kalau menurut saya banyak sekali hal-hal yang mengikat ya, karena berdasarkan dari pengalaman saya, mengeditnya itu belum memilihnya. Memilih fotografi itu, foto yang mana yang harus kita berikan kepada klien itu tidak mudah ya. Untuk memilihnya itu perlu berhari-hari. Belum lagi untuk mengeditnya. Ya, dan bayarannya kalau menurut saya tidak seimbang dengan waktu yang saya keluarkan untuk ya proses proses foto tersebut. Karena waktu kita untuk mengambil wedding itu berjam-jam ya, foto di saat partinya, pestanya. Kemudian setelah pulang ya kita upload foto kita, kemudian kita memilih, kemudian kita mengedit, dan kemudian kalau kita beruntung klien akan bahagia, berterima kasih. Tapi kalau kita tidak beruntung, klien akan komplain, oh Ami kenapa begini, kenapa begitu, ya. Jadi kalau menurut saya wedding fotografi bukan untuk saya, karena saya tidak menyukai hal-hal yang dimana saya merasa terikat ya. Nah, sama halnya juga dengan model. Nah, jadi kalau misalkan Anda menemukan model yang bahagia dengan dirinya, itu akan mempermudah proses Anda. Oke. Nah, jadi untuk saat ini saya mendalami street photography. Jadi sejak tahun 2010 ya, saya mendalami street photography. Pertama kali saya melakukan street photography itu saya tidak tahu kalau ada jenis street photography. Jadi saya merasa terpanggil keluar, kemudian saya ambil foto. Kok ambil foto apa ya? Karena saya ada di kota ya, di Edinburgh. Ambil foto apa di sini? Ternyata saya ambil foto orang, begitu saja. Dan saya merasa, oh, kok saya senang ya mengambil foto orang. Senang karena apa? Saya merasa bisa mengekspresikan keinginan saya ya untuk mengambil foto orang-orang dengan cara yang agak nakal sedikit itu ya. Jadi hal itu membuat saya penasaran dan ingin mengembangkannya. Ya. Nah, jadi setelah saya mendalami street photography, selanjutnya apa? Selanjutnya apa? Terserah saya. Kemudian saya mulai workshop, mulai mengajar ya, mulai memberikan seperti speaker ya di acara-acara tertentu dengan pengalaman saya. Jadi itu ya, jadi cara kita mengetahui jalur mana dalam fotografi yang harus kita fokuskan. Sebenarnya itu terserah kita masing-masing, asalkan kita melakukannya dengan bahagia. Asalkan kita fotografi itu membuat kita semakin berkembang. Oke guys, semoga terbantu ya. Coba tulis di bawah ini apa sih yang Anda ingin kembangkan dalam fotografi Anda dan ingin fokuskan maksud saya. Oke, take care.